pagi Bu Meta. Jadi sebelumnya mohon maaf nih mengganggu rutinitas Bapak. Jadi hari ini Pak saya minta izin untuk mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya tentang modul 3.1 untuk pengambilan keputusan. Jadi di sini saya mau minta pengalaman Bapak lah, pengalaman Bapak, pengalaman selama menjadi kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan sih Pak pada situasi yang menurut Bapak ini kasusnya ini dilema antara ini sebetulnya keputusannya memiliki dua pilihan ya yang sama-sama benar menurut Bapak. Jadi saya mau minta pengalaman Bapak terkait dengan situasi seperti itu Pak. Bisa dibagi pengalaman itu Pak? Iya, maka saya bagi pengalamannya semoga bermanfaat dan nanti saya jawab semampu saya ya. Oke. Jadi untuk selama ini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, pasti sering kali Bapak dihadapkan pada situasi atau kondisi sulit dalam mengambil keputusan. Nah, saya minta Bapak menceritakan salah satu situasi sih Pak, salah satu situasi yang menurut Bapak begitu dilema dalam mengambil keputusannya gitu Pak. Iya. Bu Meta, saya ini pernah dan sekarang mengalami posisi seperti itu, mengganti orang lama yang sudah belasan tahun di sini karena faktor kompetensi. Itu posisi bendara. Oh iya Pak. Kemudian kenapa menurut pandangan Bapak kasus ini merupakan dilema gitu? Apakah Bapak pernah mengalami juga misalnya kondisi yang lebih menjurus ke bujukan moral misalnya? Kalau secara tujuan moral belum ada, cuma secara realitanya itu dikatakan orang lain seperti itu tapi faktor kompetensi itu tidak ada. Satu sisi saya serba salah, tapi demi kebaikan harus tugas. Jadi dari situasi itu Bapak memiliki pilihannya seperti apa Pak yang membuat Bapak dilema? Jadi pilihan keputusannya itu apa saja menurut Bapak yang membuat Bapak begitu dilema? Pertama, saya mengganti orang lama sebelumnya gaduh dan lihat-lihat di internal. Dilema kedua, saya harus tugas karena membutuhkan faktor semuanya, yaitu di sekolah. Apapun risikonya, saya harus tugas mengganti dengan orang yang lebih berkompeten. Jadi dari dua pilihan ya Pak, dua pilihan dilema itu, kemudian ketika Bapak ini mengambil keputusan yang harus salah satunya itu, langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah pertama kami mempelajari tata aturan bahwa suatu rotasi itu biasa dalam dunia ASN, khususnya di sekolah. Kedua, saya bermusyawarah dengan tim manajemen pos kabupaten. Manakala tidak sesuai harapan, kita harus mengganti orang yang sudah berani. Artinya musyawarah untuk kebaikan bersama. Jadi itu juga salah satu hal-hal yang menjadi langkah efektif ya Pak dalam pengambilan keputusan, apa seperti itu, langkah efektifnya juga seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kalau secara pribadi itu sangat efektif karena pertama penempatan orang sesuai dengan kompetensi, kedua dengan sekian puluh tahun orang itu sudah ada rasa jenuh, ketiga dari jenuh itu dia kurang maksimal, apalagi dengan yang pertama tadi kompetensinya
belum ada, tidak ada gitu. Gitu. Nah, dari yang Bapak jelaskan langkah-langkahnya, kemudian ada nggak sih Pak apa namanya tantangan dalam penyelesaian dan pengambilan keputusan yang seperti situasi ini? Tantangannya seperti apa? Ya, tantangannya saya sama. Saya ini orang Jawa, Bu Meta, orangnya nggak enak gitu. Iya. Sering pernah hati nurani. Tetapi saya akan menempatkan kepentingan sekolah di atas kepentingan pribadi demi keamanan, kenyamanan, dan keserasian sistem. Saya harus tegas melakukan rotasi. Kemudian Pak, terkait dengan misalnya dari situasi yang Bapak jelaskan tadi, ketika Bapak mengambil keputusan itu biasanya seperti apa? Apakah langsung penyelesaiannya di tempat, atau misalnya penyelesaian itu memiliki jadwalnya tersendiri dalam bentuk prosedurnya seperti apa gitu? Apa tergantung dari situasinya biasanya Bapak mengambil keputusan? Iya, kita mengambilnya melihat situasinya. Kalau kasus itu masalah itu ringan, ya saya putuskan di hari itu, di waktu itu. Tetapi kalau keputusannya itu berat, saya butuh pertimbangan wakil-wakil saya, komunikasi dengan senior yang lebih berpengalaman, supaya tidak salah mengambil langkah, bermanfaat untuk semua. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu ada nggak Pak misalnya seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang kasus-kasusnya ini betul-betul dilema gitu? Ada nggak? Ada. Kita kan mempunyai orang-orang dekat. Contohnya wakil-wakil saya minta pendapat. Kedua, kita punya kawan kepala sekolah yang kita senior, kita ajak musyawarah. Artinya dari saran-saran mereka dan menurut saya juga untuk mengambil keputusan. Kemudian Pak, jadi dari situasi yang Bapak jelaskan tadi, permasalahannya, keputusan akhir Bapak itu jadi lebih ke seperti apa Pak? Keputusan akhirnya itu dari dua pilihan tadi. Ya, keputusan akhirnya itu saya lebih mementingkan keputusan terbaik, yaitu untuk kebaikan sekolah, mengganti dana lama dan mengangkat mereka. Walaupun keputusan ini tidak memuaskan semua pihak, tetapi demi kepentingan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka panjang, saya harus tegas. Kemudian jadi ini pertanyaan terakhir ya Pak terkait bincang-bincang hari ini. Jadi dari semua yang Bapak sampaikan kepada saya, kira-kira ada nggak Pak pembelajaran seperti apa sih Pak yang bisa dipetik dari keputusan yang Bapak ambil tersebut? Ya, pertama kita berlatih tegas untuk memberikan, walaupun ketegasan itu dengan kawan kita. Satu, kedua kita berlatih bijaksana. Bijaksana di sini tetap kita mendengar saran-saran yang lebih baik. Itu minimal dua menurut saya. Terima kasih sekali Pak ya, wawancara pada hari ini banyak sekali pengalaman yang dapat saya ambil terkait dengan pengambilan keputusan, terutama di situasi yang benar-benar dilema. Terima kasih sekali Pak Agus dan mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Agum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sebelumnya saya minta maaf karena mengganggu rutinitas ini pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini saya mohon kesediaan Ibu untuk berbagi pengalaman terkait dengan kasus-kasus yang selama ini sudah Ibu alami ya selama menjadi kepala sekolah. Nah, jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Mohon maaf sebelumnya terkait dengan kasus yang Ibu alami. Nah, saya ingin
Ibu menceritakan satu pengalaman yang benar-benar membuat Ibu dilema dalam mengambil keputusan. Seperti apa kasusnya? Kalau sama saya di kos ya, maaf ya, tapi kalau ambil besar, nggak terlalu besar kok ya, tapi kasus barulah kasus panggilan sudah beberapa kali. Orang tuanya misalnya kenal kita secara pribadi, dekatlah maksudnya dengan guru-gurunya. Kita keputusannya nggak bisa satu pihak, ya artinya dari kepala sekolah, tetapi kita kembali lagi ke kanan gurunya bagaimana mau mengambil keputusan. Misalnya ada satu siswa kemarin beberapa kali diambil keputusan dia dikeluarkan dari sekolah, bukan dikeluarkan, biasanya ada pilihan dikeluarkan, dipindahkan atau diarahkan gitu. Orang tua lagi panggil, lagi cari solusinya, buat surat keberanian, berkali-kali Pak Dewan Guru. Kita keputusannya dipindahkan misalnya awalnya. Tapi kan nanti setelah kita paham keputusan atau ada yang dari pihak, kayak pihak keluarga, teman dekat kita yang dari dinas pendidikannya, misalnya kan masih hal ya, itu dilema kadang keputusan mau dikeluarkan siswa dengan alasan, berbagai alasan, kita punya alasan banyak, itu lengkap ada poinnya, suratnya, yang hadirnya lengkap. Tapi kalau misalnya dimintain tolong, kita akan tolong kalau lah mungkin kelewatan ini batasnya sudah cukup kita ulangi. Kita kemarin tuh benar-benar mau dipindahkan ini siswa atau tidak, dan kelihatan dilema untuk di sekolahnya. Kita ketika kita punya peraturan itu dilanggar, siswa lain yang tidak pelanggaran itu kan akan mengikuti. Betul. Itu dilema aturan A, B, C sampai Z dibuat, ketika itu melanggar, dasarnya kemarin akhirnya tapi menentukan saya mengambil keputusan terus dalam diri sendiri dan memutuskan bersama. Artinya yang di sekolah itu kan karena yang kelas yang tahu siswanya bagaimana dari ke sekolah sampai kelas 4 itu gurunya. Guru yang mengalami langsung, kepala sekolah mengalami seperti secara tidak langsung. Betul. Artinya melalui guru si A, si B, si D. Tapi akhirnya dengan keputusan kita bersama membuat apapun itu geseran dari kanan kiri semuanya, tapi itu harus diakui. Jadi dari kasus yang Ibu jelaskan tadi berarti lebih ya memang ke dilemanya ya. Kemudian Bu, tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan sih terkait dengan langkah-langkah yang prosedurnya itu lebih rincinya seperti apa sih Bu sebelum mengambil keputusan itu? Biasanya kalau kami tiap minggu itu evaluasi. Minggu jadi evaluasi setiap hari Jumat. Terus jelas minggu itu apapun permasalahan di kelas, pelajaran, baik wali kelas itu laporan. Kemudian ada yang namanya buku piket. Betul. Kita tuh bacakan, ini misalnya anak ini berapa kali misalnya nggak masuk, mengerjakan tugas berapa kali, mengambil temannya, kemudian ini masih ngulang, panggilan kedua orang tua, panggilan masih membuat kasus yang lebih atau yang sama, bahkan yang lebih, panggilan yang ketiga. Setelah panggilan ketiga itu biasanya ini buat surat perjanjian. Diketahui orang tuanya menggunakan materan, tapi anaknya wali kelas dan kepala sekolah. Dan pendekatan itu nggak langsung ambil keputusan digunakan, dikeluarkan atau diarahkan ke paket itu. Pendekatan dulu ke orang tua tahu arti anaknya, membacakan isi surat perjanjiannya, orang tuanya juga sudah tahu. Ketika masih mau misalnya masih ada pendekatan lagi, belum masih si ada yang rasa toleransi ya, mungkin yang mereka
manusia tidak mungkin berbuat artinya gitu. Apalagi siswa Iya. umurnya psikologi. Iya, betul. Kan kita macam-macam nggak punya hanya satu faktor, banyak faktor lain itu. Iya, betul. Melihat ya itu kalau memang nggak bisa ditoleransi lagi apa itu panggilan kedua panggilan ketiga itu apa terus Ya, berarti itu sudah menjurus ke apa namanya nih, pengambilan langkah-langkah efektifnya ya. Jadi sudah pemanggilan seperti demikian sudah panjang, berarti itu selain misalnya selain dewan guru juga kan kalau di sekolah swasta itu ada yayasan. Oh ya, Kalau kami kan namanya di PSN kami bukan juga nah kalau kita sekolah mengambil keputusan seperti ini kira-kira efeknya bagaimana ya kan kedepannya kalau kita nggak mungkin artinya kami sekolah nggak cuma sendiri Iya, tapi komunikasi juga ke tidak sendiri tidak sendiri kompetnya namanya. Nah, sebetulnya dari yang penjelasan Ibu tadi ada juga sih tantangannya ya. Jadi tantangannya itu lebih ke kemananya Bu? Tantangan yang terhadap kasus seperti itu tuh, maksudnya yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusannya itu rincinya seperti apa? Artinya protes. Iya, oh iya, Nggak terima. tidak terima. Tapi itu tantangan bagi kita. Data tentang data. Kita harus buat. Ketika kita cuma hanya misalnya dari ucapan, Iya, betul. anak ibu ini, tapi ketika itu tantangan. Iya. Tertib administrasi. Iya, Tantangan untuk sekolah. Iya. Bagaimana sekolah harus tertib administrasi hitam di atas putih. Iya. Kan misalnya ibu pemanggilan sudah 3 kali. Harus tertib. Iya. Administrasinya sampai nggak ke orang tua. Iya, betul. Itu kan harus tertib, itu tantangan untuk sekolah. Tantangan juga yang tadi bilangnya misalnya memindahkan atau mengeluarkan, kita kan nggak boleh membiarkan siswa ketika ia mau dipindahkan ke sekolah tapi dia tidak punya tujuan. Iya. Itu kan tantangan juga. Bagaimana memang ke orang tuanya kepada ibu anak ini tidak boleh ke sekolah. Iya. Karena mungkin yang nggak sanggup untuk aktivasi yang dari A sampai Z nggak terima, akhirnya kan lapor ya. Iya. Lapornya misalnya ke yayasan itu tantangan. Iya. Ini kan koordinasi dulu. Iya, betul. Dikasih. Tapi ketika dia mengapor, lagi sekarang kan banyak ya kalau saya lihat sekolah-sekolah ada yang besar maksudnya kemarin sampai Iya. kami pakai grup Iya. tapi nggak dapat ke sekolah tetap sana mengaktifkan administrasi di sini. Iya. Ke situ ya, Bu, ya. Nah, kemudian dari kasus-kasus itu terkait dengan kasus yang itu tadi, itu berarti penyelesaiannya itu berarti punya apa jadwalnya ya, jadwal penyelesaiannya karena kasusnya panjang. Nah, apakah dari kasus-kasus yang lain itu juga Ibu pengambilan keputusannya itu langsung menyelesaikan di tempat akhirnya pada saat itu juga atau sama apa tergantung kasusnya gitu dalam penyelesaiannya ada jadwalnya, jadwal penyelesaian kasus. Kalau misalnya kayak di panggilannya kan sudah terlalu itu misalnya pemanggilan terakhir sudah ada jadwal kami undang kembali orang tua misalnya ini final putusan terakhir undang biasanya misalnya via kasih keputusan dari misalnya guru dari dosennya lalu kita sampaikan ke orang tua dan siswa. Jadi seperti itu. Jadi untuk kasus-kasus memang besar seperti itu ya, punya jadwalnya tersendiri ya, Bu. Untuk kasus-kasus ringan mungkin penyelesaiannya langsung di tempat seperti itu ya, Bu. Iya, langsung dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian tadi Ibu juga sudah menjawab ada beberapa faktor. Nah, mungkin ada juga nggak Bu, misalnya ada seseorang atau faktor yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tadi? Saat ini kan lingkup sekolah. Berarti ada di lingkungan sekolah pertama saya ke wakil sekolah ini artinya diskusi. Iya, Karena kesiswaan yang lebih tahu kan wakil. iya betul. Jadinya tadi kan guru tadi sudah kumpul ya pasti mengambil keputusan guru. Yang terakhir tuh yang didasar yayasan. Saya suka konsultasi. Bagaimana kita punya masalah seperti ini di sekolah. Artinya itu tumpuan apa ya? Kami itu curhat ya. Oh iya, jadi idolanya, panutannya ibaratnya Bu ya. Kalau kami ngambil keputusan kayak gini, kira-kira bagaimana dia atau sekolahnya Heeh. masih akan petua lah. Betul, iya. Kita tidak bisa sebenarnya ngambil diskus harus Iya. sendiri, tapi kan mungkin siswa tadi kami juga banyak faktornya ada. Kita bisa menyamakan
mundur, kemudian faktor dan tantangan. Nah kemudian dari semua cerita Ibu tadi tentunya ada pelajaran ya, ada pengalaman yang dipetik dari kasus itu terutama ya. Nah menurut pandangan Ibu sendiri apa pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman itu? Pengalamannya kalau yang kemarin alhamdulillah administrasinya, ketika administrasi kita bagus, baik, kita mau dilaporkan ke komunikasi kalau administrasi kita bagus, itu tuh menunggu apa yang kita mau diamankan pokok-pokok sama administrasi. Oke, terima kasih ya Ibu ya, banyak sekali pengalaman yang pelajaran sih, dari pelajaran yang saya dapatkan dari wawancara pada pagi hari ini. Saya mohon izin Ibu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.